Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, maka terlebih dahulu kita membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah yang disebut dengan isti'adah. Jadi, ta'awud itu adalah isti'adah. Apa itu isti'adah? Al-isti'adah berarti pemohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setiap yang jahat. Al-iyadah, permohonan pertolongan dalam usaha menolak kejahatan. Jadi al-iyadah adalah kita memohon pertolongan kepada Allah dalam usaha menolak kejahatan. Sedangkan al-layad, permohonan pertolongan dalam upaya memperoleh kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim berarti aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk agar ia tidak membahayakan diriku dalam urusan agama dan duniaku atau menghalangiku untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah, atau agar ia tidak menyuruhku mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, karena tidak ada yang mampu mencegah godaan syaitan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar menarik dan memujuk hati syaitan jenis manusia dengan cara menyodorkan sesuatu yang baik kepadanya hingga dapat berubah tabiat dari kebiasaannya mengganggu orang lain. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk memohon perlindungan kepadanya dari syaitan jenis jin karena dia tidak menerima pemberian dan tidak dapat dipengaruhi dengan kebaikan. Tabiat mereka jahat dan tidak ada yang dapat mencegahnya dari dirimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang terkandung dalam 3 ayat Al-Qur'an. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yang pertama nih, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Makna di atas berkenaan dengan muamalah terhadap musuh dari kalangan manusia. Nah, ini. Jadi kalau ada dari musuh dari kalangan manusia, ta'awud kita, minta perlindungan kita kepada Allah, maka ini nih. Ayatnya adalah surat Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim." Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalimatnya jika kamu ditimpa suatu godaan, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun, kalau tadi surat Al-A'raf ayat 200-nya. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan." Ya, kata idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nah gitu, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Nah, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Makanya ini dibaca nih ketika sebelum takbiratul ikhram yang bagus. Jadi doanya adalah Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan berlindung pula aku kepadamu, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadamu ketika aku akan melaksanakan sholat. Di dalam surat Fussilat, Allah berfirman,
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله innahu was-sami'ul alim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, maka seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Baca na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam bahasa Arab, kata syaitan berasal dari kata syaitana, yang berarti jauh. Jadi tabiat syaitan itu sangat jauh dari tabiat manusia. Dan karena kefasikannya, dia sangat jauh dari segala macam kebaikan. Jadi dari kata syaitana. Jadi tabiat syaitan itu sangat jauh dari tabiat manusia. Karena kefasikannya, dia sangat jauh dari segala macam kebaikan. Ada juga yang mengatakan bahwa kata syaitan itu berarti kata syaitan, terbakar. Karena ia diciptakan dari api, dan juga ada yang mengatakan bahwa kedua makna tersebut benar, tetapi makna pertama yang lebih benar, yaitu syaitana artinya jauh. Menurut Imam Syibawai, bangsa Arab biasa mengatakan tasyayyutana fulanun, jika fulan itu berbuat seperti perbuatan syaitan. Jika kata syaitan itu berasal dari kata syaitan, ya, tentu mereka mengatakan tasyayyuta. Jadi menurut pendapat yang benar, kata syaitan itu berasal dari kata syaitana yang berarti jauh. Oleh karena itu, mereka menyebut syaitan untuk setiap pendurhaka, baik jin, manusia maupun hewan. Berkenaan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Surat Al-An'am ayat 112. Kemudian dalam bukunya Imam Ahmad, dalam buku Musnad Imam Ahmad tentunya, disebutkan hadis dari Abu Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Dzar, ta'awwad billahi minasyayatinil insi wal jin." Fakultu awalil insani syayatin. Qala na'am. Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan-syaitan jenis manusia dan jin. Lalu aku bertanya, apakah ada syaitan dari jenis manusia? Maka baginda Rasulullah menjawab, ya. Sedangkan dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Dzar, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'as shalah al-mar'ata wal himar wal kalbul aswadu faqultu ya Rasulullah ma balul kalbil aswadi minal ahmari wal asfar faqala al kalbul aswadu syaitan. Rasulullah SAW bersabda, yang dapat membatalkan salat itu adalah wanita, keledai dan anjing hitam. Kemudian kutanyakan, ya Rasulullah, mengapa anjing hitam dan bukan anjing merah atau kuning? Beliau menjawab, anjing hitam itu adalah syaitan. Kata ar-rajim berwajan fa'ilun, artinya subjek, tapi bermakna maf'ulun. Jadi fa'il bermakna maf'ul, gitu. Subjek bermakna objek. Subjek itu pelaku. Kalau objek itu artinya yang dikenai. Berarti bahwa syaitan itu terkutuk dan terusir dari semua kebaikan. Jadi setan itu terkutuk dari dan terusir dari semua kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin. Sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Jadi kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang sama dunia maksudnya. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar syaitan.
Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sebelumnya kemudian berkaitan dengan ta'awud atau isti'adah ini, ada beberapa hal yang patut kita pahami. Terutama berkaitan dengan tafsir isti'adah dan hukum-hukumnya. Nah, berkenaan dengan tafsir isti'adah dan hukum-hukumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Dalam surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Jika kamu baca Al-Qur'an, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Yang masyhur menurut jumhurul ulama bahwa isti'adah dilakukan sebelum membaca Al-Quran guna mengusir godaan syaitan. Menurut mereka, ayat berbunyi, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Artinya, jika kamu hendak membaca. Jadi ini makna menurut jumhur ulama bahwa kalimat فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, jika hendak membaca Al-Quran, baca ta'awud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Ya. Kemudian jika kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah dan kedua tanganmu. Dan ayat seterusnya, surat Al-Maidah ayat 6, artinya jika kalian bermaksud mendirikan salat. Jadi kalau hendak mendirikan salat, maka baca ta'awud. Gitu kalimatnya. Tadi a'udzubika min hamaj a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudnya begitu sebelum hendak melaksanakan sholat. Nanti ada doanya. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu mohon perlindungan kepada Allah dari setan. Baik setan itu akan merusak sholatnya maupun hadir dalam pelaksanaannya, godaannya maupun kehadirannya di dalam sholat kita sehingga sholat kita bisa menjadi tidak khusyuk dengan kehadiran setan itu. Penafsiran seperti itu didasarkan pada beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya, jika Rasulullah SAW hendak mendirikan salat malam, maka beliau membuka salatnya dan bertakbir serta mengucapkan. Nah ini nih doa iftitah. Ya, tetapi baginda Rasulullah SAW hendak mendirikan salat malam. Jadi salat malam itu identik dengan salat witir atau salat tahajud. Ya, apa yang dibaca? Ya, setelah takbir ini, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Thumma qala la ilaha illallah. Salasan, 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Thumma yakul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi ini yang dibaca. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Maha agung namamu dan maha tinggi kemuliaanmu. Tidak ada ilah yang berhak melainkan Engkau. Kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau mengucapkan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari hamzihi godaannya, wa nafkhihi tiupannya, dan wa nafsi tembusannya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh 4 penyusun kitab As-Sunan dari riwayat Ja'far bin Sulaiman, dari Ali bin Ali Ar-Rifai. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling masyhur dalam masalah ini. Dan kata Al-Hamaz ditafsirkan sebagai cekikan, sampai mati tentunya. Dan An-Nafkh sebagai kesombongan. Dan An-Nafs, jadi kalimatnya ada di situ, An-Nafsih adalah syair. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada 2 orang yang saling mencela di hadapan Rasulullah SAW. Sedang kami duduk di hadapan beliau. Salah seorang dari keduanya mencela lainnya dalam keadaan marah dengan wajah yang merah padam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku akan mengajarkan suatu kalimat yang jika ia mengucapkannya, niscaya akan hilang semua yang dirasakannya itu, yaitu jika ia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Kemudian para sahabat berkata kepada orang itu, tidakkah engkau mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Orang itu menyahut, sesungguhnya aku bukanlah orang yang tidak waras. Jadi pelajaran untuk kita, kalau ada orang yang berselisih, yang marah, maka coba bacakan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ta'awud dia sadar bahwa dia itu manusia yang mulia, yang diberikan Allah kemuliaan dengan imannya. Maka jangan menjadilah dia syaitan. Tentu insya Allah akan berfaedah dan bermanfaat. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i melalui jalur-jalur sanad dari Al-A'mash. Catatan berkaitan dengan tadi, ya, berkaitan dengan masalah ta'awud. Ta'awudnya itu tafsirnya dan hukum-hukumnya. Ada catatannya. Yang pertama, jumhurul ulama berpendapat bahwa isti'adah itu sunnah hukumnya dan bukan suatu kewajiban. Sehingga kalau ini dianggap kewajiban, bisa berdosa kalau meninggalkannya. Ini diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya ia tidak membaca ta'awud dalam mengerjakan sholat wajib. Jadi Imam Malik ini tidak membacakan ta'awud dalam sholat wajib, ya. Jadi sunnah karena Imam Malik menganggapnya adalah sunnah. Kemudian dalam kitab Al-Imla, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dianjurkan baca ta'awud dengan jahar. Jadi dianjurkan dengan zahar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi jika dibaca dengan siri juga tidak apa-apa. Sedangkan dalam kitab Al-Um dia mengatakan diberikan pilihan, boleh membaca ta'awud, boleh juga tidak. Dan jika orang yang memohon perlindungan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka cukuplah baginya. Dan menurut Abu Hanifah dan Muhammad, ta'awud itu dibaca di dalam salat untuk membaca Al-Qur'an. Jadi ta'awud dibaca di dalam salat untuk membaca Al-Quran. Jadi sebelum membaca Al-Quran, baik itu Fatihah maupun surat-surat yang lain, maka dimulai dengan ta'awud. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa ta'awud itu justru dibaca untuk sholat. Berdasarkan hal ini, maka seorang makmum hendaklah membaca ta'awud dalam sholat id setelah takbiratul ikhram dan sebelum membaca takbir id. Dan menurut jumhurul ulama, ta'awud itu dibaca setelah takbir sebelum membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran. Ini yang masyhur. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa ta'awud itu dibaca setelah takbir, tentunya setelah doa iftitah selesai, kemudian baru kita baca ta'awud, baru baca basmalah, baru baca Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Di antara manfaat ta'awuz adalah menyucikan dan mengharumkan mulut dari kata-kata yang tak mengandung faedah dan buruk. Ta'awuz itu digunakan untuk membaca firman-firman Allah. Artinya mohon pertolongan kepada Allah sekaligus memberikan pengakuan atas kekuasaan Allah, kelemahan dirinya sebagai hamba, dan ketidakberdayaannya dalam melawan musuh yang sesungguhnya itu syaitan yang bersifat batiniyah, yang tak seorang pun mampu menolak dan mengusirnya kecuali Allah yang telah menciptakannya. Jadi poinnya adalah ta'awuz itu dibaca bisa sebelum pelaksanaan sholat, mohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, bisa seperti itu, atau dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ta'awudz ini pun dibaca setelah doa iftitah sebelum basmalah, atau bisa jadi ta'awudz ini dibaca sebelum membaca ayat atau surat dari Al-Qur'an, misalnya pada rakaat kedua, rakaat setelah bacaan Fatihah di rakaat pertama dan kedua, misalnya seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila." Jadi sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Jadi ini orang yang membaca ta'awud, maka yakinlah bahwa bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus, kemudian dengan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak akan berkuasa. Jadi baca ta'awud, kita pasrahkan diri kita, kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bacaan takbiratul ihram, ya, bacaan doa iftitahnya adalah misalnya dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Artinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Baru kemudian kita berlindung kepadanya dari hal-hal yang akan membuat kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kurang lebih berkaitan dengan masalah isti'adah atau ta'awud.